tidaklah kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita, kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa
Dan sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program acara Ngopi Steng ya. Tapi masih dengan menemani Anda jelang kita bergabung dengan rangkaian lagu pilihan dari Belantika Musik Indonesia. Hadirmu membuat diriku kembali bahagia. Setelah sekian lama ku merasakan hampa. Sekejap duniaku menjadi berwarna. Kau rubah segalanya. Dalam hatiku bertanya, sekejap duniaku menjadi berwarna. Kau rubah segalanya. Dalam hatiku bertanya, mengapa dirimu tak bisa menghilang dari pikiranku? Mengapa hatiku selalu saja mengarah kepadamu? Dan memang hanya kamu, lagi-lagi kamu terlintas di benakku. Mungkin memang aku sedang jatuh cinta. Diriku bertanya pada bintang-bintang, apakah dia jawabnya? Dan ini saatnya akan kunyatakan segala isi hatiku kepada dirinya. Mengapa dirimu bisa menghilang dari pikiranku? Menghilang dari pikiranku. Hatiku selalu saja mengarah kepadamu. Dan memang hanya kau lagi di hatiku. Oh, mungkin memang aku sedang jatuh cinta. Menghilang dari pikiranku. Menghilang dari pikiranku. Hatiku selalu saja mengarah kepadamu. Dan memang hanya kamu di hatiku. Terlintas di benakku. Mungkin memang aku sedang. Mungkin memang aku sedang. Mungkin memang aku sedang jatuh cinta. Jatuh cinta. Oh. Jatuh cinta. Ada banyak sekali negeri di seantero dunia, hanya satu yang menjadi tanah air kita. Indonesia adalah kesempurnaan. Konon katanya, disinilah cerita masa lalu kita tertorehkan dan masa depan kita dipertaruhkan. Negeri yang elok, indah lagi permai, dengan ragam budaya yang tak tertandingi dan kekayaan alam yang patut disyukuri. Cukupkah jika kita hanya berbangga dengan semua yang ada? Tentu tidak. Ada warisan nilai-nilai hidup luhur yang patut kita pertahankan. Ada cita-cita besar yang akan kita wujudkan, agar kesempurnaan tidak hanya menjadi slogan, namun merupakan harapan dari tanah yang telah bangkit dari penjajahan. Kembali di sini aku tak lagi sendiri.
Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 8.12 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam program acara Ngopi Steng ya untuk edisi pagi hari ini. Nah, pagi hari ini pendengar kita akan sudah hadir juga narasumber kita di studio ya, dan acara ini akan dipandu oleh rekan Joni Marbet. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini di dialog Ngopi Steng seputar tentang masalah persoalan Sumatera Barat dan khususnya di Kota Bukit Tinggi, dan pada pagi hari ini mengangkat topik tentang tipu-tipu sapi kurban. Dan saat ini di studio telah hadir pakar hukum ilmu pidana UIN Syekh Jamil Jambe, Bapak Dr. Miswardi SH PhD. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Di samping beliau ada Ketua PPKHI Kota Bukit Tinggi, Bung Dr. Kandidat Rian Permana Putra SH MH. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Dan nantinya akan menyusul akan hadir juga struktural Bitmas Islam Haji Samsul Bari SHI MA. Dan kepada Pak Miswardi, sekatan telah terungkapnya modus operandi DPO pelaku penggelapan sapi kurban di Bukit Tinggi ini. Ini dari kasus yang terungkap oleh Satreskrim Polresta Bukit Tinggi ini. Dari kacamata Anda sendiri selaku pakar hukum pidana, seperti apa melihat dari perjalanan alur penangkapan DPO ini? Silakan Pak Miswardi. Baik, terima kasih. Pertama kita mengucapkan apresiasi kepada kawan-kawan dari Polres Bukit Tinggi ya, yang telah berhasil menemukan tersangka yang melarikan uang sapi korban ya. Walaupun memang cukup lama ini baru ditemukan, tetapi paling tidak ini sebuah prestasi juga, karena memang peristiwa-peristiwa seperti itu ya tentunya pelaku berupaya melarikan diri sejauh mungkin. Tapi sejauhnya melarikan diri oleh Polres Bukit Tinggi juga ditemukan. Jadi kita mengucapkan apresiasi dan selamat kepada Polres Bukit Tinggi. Ya, kepada Bung Rian, ini dari yang disangkakan nantinya, yang juga ini boleh dikatakan ini dari pasal yang dikenakan, yakni pasal 378 junto 372 KUHP sendiri. Ini apakah dari yang disangkakan ini bisa juga dikenakan 4 tahun ataupun bisa nantinya mengarah ditambah dari hukumannya? Ini mungkin dari Anda sendiri, dari Ketua PPKHI, bagaimana melihatnya? Oh, kalau dari kami melihat memang dari konferensi pers yang dilakukan Polres Kota Bukit Tinggi kemarin, itu ternyata ditemukan juga ada fakta di lapangan karena pelaku ada tersangkut hutang gitu kepada pengepul sapi kurban di Provinsi Lampung di tahun 2020 dengan nilai hutang 430 dan juga kepada pakang sapi dengan nilai 200 juta gitu. Dan juga ada 147 juta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu. Namun ketika penyidik berpikiran lain dan ada tambahan pasal di situ, itu bisa terkena jika memenuhi placement, layering dan integration atau memenuhi unsur-unsur pasal 3 dan ataupun pasal 4 dari Undang-Undang Pencucian Uang, itu bisa dengan ancaman yang lebih berat, yaitu 20 tahun penjara, bahkan ada denda juga dari 5 miliar ataupun 10 miliar begitu, atau dengan kebijaksanaan hakim nanti, begitu Bang. Ya, selama ini itikat baik para pelaku ini sehingga terjadi tarik ulur sehingga proses penangkapan berlangsung heroik, dan juga di luar dari Bukit Tinggi sendiri, ini tepatnya di Padang Panjang ini, apakah selama ini Anda melihat
kurang arifnya dari pihak keluarga atau bagaimana dari analisa Anda sendiri? Oh, dari analisa kami tentu ini ada dorongan juga dari media sosial. Kebetulan kami juga memiliki hubungan yang emosional dengan beberapa korban begitu. Dia terus menyuarakan di media sosialnya tentang apa yang dideritanya di media sosial dan berkeinginan penegak hukum untuk segera menangkapnya. Dan juga tentu kita juga mendengar kabar baik ya dari Polres Bukit Tinggi, Polresta, itu ada aksi persuasif terhadap keluarga. Walaupun agak terlambat tadi kata Bapak ahli hukum dari SMDD tadi, itu kalau menurut kami sih tetap perlu kita apresiasi karena tetap harus ada aksi, walaupun dia tidak kooperatif tapi ada aksi persuasif dari polisi itu bisa memudahkan dalam hal penangkapan, Bang. Ya baik Bung Rian, sembari kita nanti melanjutkan perbincangan itu juga kita nantinya akan menghubungi dari Kapolsekta Bukit Tinggi, Ibu Kompol Haja Rita Suryati SH untuk mendalami kasus ini. Sembari kita nantinya akan bergabung dengan menghubungi dengan Kapolsekta Bukit Tinggi berikut kepada Pak Miswardi. Ini dengan dari catatan kasus-kasus yang terjadi ini kan boleh dikatakan perdana dan mungkin satu-satunya di Sumatera Barat kasus penggelapan sapi kurban. Ini kan merupakan dana umat diselewengkan tapi lewat sapi kurban pada Idul Adha 1443 Hijriah atau tahun 2022 lalu. Ini juga Anda sendiri selaku pakar ilmu pidana sendiri juga sebagai pernah juga mengajar di sosiologi hukum juga ya Pak. Ini dari kacamata Anda sendiri, dari terlepas dari kajian hukum juga dari sosiologi hukum sendiri, mungkin ini fenomena apa yang terjadi selama ini di Ranah Minang, Pak Mis? Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan suatu peristiwa ya, saya pikir bukan pertama di Bukit Tinggi, tapi mungkin pertama di Indonesia kasus seperti ini. Mungkin perdananya Ranah Minang ya? Ya, perdana di Ranah Minang. Ya. Penipuan sapi korban, uang sapi korban. Ya. Ini fenomena sosial ya. Karena pertama selama ini kan orang beranggapan bahwa ya ketika hal yang berkaitan dengan ibadah berkaitan dengan ibadah ya tingkat kerelaannya lebih tinggi. Mana mungkin diselewengkan, mungkin itu anggapannya. Artinya dengan pikiran mereka seperti itu, mereka berupaya menyelewengkan, menyelewengkan dengan anggapan mereka bahwa yang namanya ibadah ini ya orang ikhlas-ikhlas saja gitu. Tetapi dalam konteks hukum ya tidak bisa seperti itu. Ya dalam konteks hukum ya yang namanya penggelapan, penipuan ya tetap juga sebuah pelanggaran hukum. Nah oleh karena itu ini yang perlu ya dalam konteks sosiologi hukum perlu kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu sekalipun yang berkaitan dengan ibadah ya aturan hukumnya sama. Kemudian yang kedua ya perlu juga kita lakukan analisis atau kajian bahwa ke depan sekalipun itu untuk hal ibadah kita tidak bisa saja hanya dengan kepercayaan begitu saja. Apalagi lillahi ta'ala ya. Nah, lillahi ta'ala ya. Kita perlu ada kejelasan kontrak misalnya. Selama ini kan tidak. Ya kita percaya aja. Kasih uang, ini uang sekian, tolong belikan sapi sekian. Tanpa ada kontrak, tanpa ada dokumen-dokumen lain. Maka ke depan ini perlu kita lengkapi dan peristiwa ini sebagai pelajaran bagi kita, bagi masyarakat ke depannya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya terutama korban itu kan dananya tidak sedikit. Ini perlu kejelasan, perlu kontrak lah gitu.
Ya baik pendengar, juga di dialog di Ngopi Steng di pagi hari ini juga kita mengundang pendengar kita untuk menyampaikan tanggapannya juga di line telepon 0752643856 atau juga di nomor WA di nomor 081312340790. Sembari kita nantinya akan menunggu masukan dan juga tanggapan dari pendengar kita yang saat ini mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Bukit Tinggi di frekuensi 94,8 FM atau juga bisa dilihat di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Sembari kita menunggu penelpon yang akan masuk, berikut kita putarkan lagu berikut ini. Ya baik pendengar, dimanapun berada, masih di Ngobsteng di pagi hari ini masih berbicara tentang tipu-tipu sapi kurban yang saat ini masih dengan narasumber kita yang kita hadirkan bersama Bapak Miswardi dan juga Bung Rian Permana Putra. Ya, ke Bung Rian, ini delik hukum ini yang disangkakan juga nantinya. Ini kan baru dikenakan pasal 378 junto 372 KUHP. Ini pastinya akan nantinya, jika tidak ada kemungkinan, nanti akan mengarah nantinya ujung-ujungnya kepada money laundering. Jika itu ditelisik lagi, pastinya. Ini
dugaan Anda sejauh ini apakah ada arahnya ke situ? Apakah nanti berbalik arah? Apakah cukup dengan pasal yang ini yang disangkakan nantinya? Kalau saran kami sih setelah kita mengkaji juga kasus ini, memang awalnya masyarakat kan banyak yang terkejut, hanya 4 tahun dan lain-lain begitu Ya. kan. Cuman dari pengkajian hukum kami dari PPKI Kota Bukit Tinggi mengkaji kembali, ternyata di pasal 3 itu memang ada setiap orang yang menempatkan, Ya. mentransfer, mengalihkan. Dan itu tuh, dan dia tuh kan memang dalam konpres itu pun terbukti dia mengalihkan gitu kan, menempatkan atau membelanjakan gitu kan untuk kebutuhan hidup sehari-hari kata dia kan. Itu kan sebenarnya sudah memenuhi aspek-aspek dari money laundering tadi begitu. Tapi tidak digambarkan secara gamblang, masih ragu-ragu pihak kepolisian mendakwakan atau bagaimana sejauh ini? Kalau dari Itu kewenangan penjauhan Anda? atau hak prerogatif dari penyidik sih. Yang bisa kita lakukan ini hanya suara dari masyarakat begitu. Ya. Kita suarakan keluhan dari masyarakat. Masyarakat ingin hukuman yang lebih ini begitu kan. Dan yang paling penting dari Bapak Dr. Miswardi tadi menyatakan bahwa ya apapun persoalannya hukumnya sama kan begitu. Ya. Yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat nanti adalah ada hukuman sanksi sosial. Ya. Ada yang berani melapor, ada yang tidak berani melapor. Dan yang ini kan yang berani melapor. Lalu apa tindakan selanjutnya? Selain tuntutan money laundering dan pasal 372, 378, ada juga mungkin pemblokiran nomor rekening. Dan itu banyak dilakukan oleh beberapa korban dari tindakan penipuan di cybercrime gitu kan. Ini bisa juga dilakukan begitu. Dan juga memang kejahatan di Bukit Tinggi ini menurut Polres Bukit Tinggi memang meningkat dari 2021 268 kasus dan di 2022 naik 300 kasus gitu. Itu dilaporkan. Ya, itu dilaporkan di akhir tahun kemarin begitu. Jadi ini memang kita harus mewaspadai, jangan lagi ada kejahatan-kejahatan yang pertama kali di Indonesia terjadi di Bukit Tinggi gitu. Jadi kalau dari kami melihatnya juga seperti itu, terutama juga harus adanya pemenuhan pasal 1320 KUH Perdata tadi, yaitu tentang kesepakatan. Jadi harus dibikin kesepakatan secara rapi, bermaterai, ada saksi, itu untuk aksi preventif gitu. Agar tidak terulang lagi kegiatan seperti ini, Bang. Ya, kepada Pak Miswardi, ini sesuai dengan pasal yang telah disinggung tadi dan juga dari bahasa hukumnya Hoknaket juga bahwasanya ini saling berkaitan dalam rangka untuk kejadian ini penyelewengan dana umat ini. Dan boleh dikatakan ini kan ketika ditangkapnya pelaku inisial AD ini kan pastinya ada di belakangnya pihak-pihak yang pastinya menyembunyikan. Ini apakah nanti adanya rentetan dari kasus-kasus yang terjadi dari prosesnya itu bisa juga nantinya disangkut pautkan Pak Mes? Iya. Hukumnya. Baik. Jadi dalam peristiwa pidana itu ada pidana yang dilakukan tunggal oleh orang sendiri. Ya. Ada juga pidana itu yang dilakukan secara bersama-sama atau naming namanya. Untuk itu tentu di sini perlu kejelian dari penyidik untuk mendalami kasus itu. Kalau dalam kasus ini ada bukti bahwa ada pihak lain yang terlibat, baik bersama-sama turut serta atau membantu melakukan, ya tentunya juga sama-sama mendapat sanksi, sama-sama bisa diproses. Tapi ini memang perlu kejelian dari penyidik ya, mencari bukti-bukti apakah ada pihak lain yang terlibat. Dan itu seperti kata Bung Rian tadi, itu prerogatifnya penyidik. Ya, kepada Bung Rian ini kan di samping sanksi hukum sudah pasti dikenakan. Dan pastinya nanti mengikut juga ke belakangnya sanksi sosial. Ini dari tinjauan Anda sendiri, terlepas dari kasus hukum yang nantinya akan diberikan kepada pelaku ini, mungkin sejauh apa Anda melihat kasus yang terjadi ini? Efeknya kepada sanksi sosial
pasti ke keluarganya mungkin berimbas juga. Silakan Bung Rian. Kalau menurut kami memang Bang, secara pendekatan hukum, fenomena hukum itu memang ada tiga. Pertama dengan pendekatan moral, lalu pendekatan ilmu hukum. Ya. Lalu yang terakhir tentu adalah pendekatan sosiologis gitu. Dan dia akan menghadapi sosiologis hukum di masyarakat, nanti mungkin ada penyisihan di masyarakat. Ya. Dan yang paling penting itu tugas dari lapas, Bang. Tugas dari lapas adalah agar orang yang keluar dari lapas itu bisa keluar dari masyarakat dan diterima oleh masyarakat lagi gitu. Termasuk peran Bapas juga. Peran Bapas juga, dan peran lapas itu mempersiapkan diri dia agar bisa diterima lagi oleh masyarakat. Dan tanggapan dari masyarakat sendiri harus dewasa dalam hukum, tidak boleh main hakim sendiri, dan yang lain-lain harus dikembalikan pada hukum, agar tidak terjadi persoalan hukum berikutnya begitu. Jadi memang kalau dalam sanksi sosial ini memang harus diberikan sosialisasi pada masyarakat. Mungkin itu peran dari Binmas dari Kemenak nanti. Dan juga mungkin terkait aksi-aksi lain itu, yang kabar baiknya lagi dari Konpres itu adalah dia bersedia menanggung katanya. Meskipun sebenarnya harus ada kombinasi antara hukum pidana dan hukum perdata untuk meminta ganti kerugian ini, Bang. Ini sudah dilakukan one prestasi, tapi ada kelemahan-kelemahan tadi seperti yang Bapak Doktor sampaikan tadi. Catatannya mana? Apakah secara lisan bisa dibuktikan lewat saksi-saksi? Itu mungkin kerja berat dari advokat nanti gitu untuk membuktikan tersebut. Tapi kalau dia mau berjanji untuk mengembalikan kerugian itu seperti dalam Konpres yang baru saja dalam minggu ini disebutkannya, itu kabar baik bagi korban begitu, Bang. Dan namun, dia tidak namun di sini kan kita lihat Polres ini secara gamblang kurang tegas juga. Apakah ini langsung pasal itu yang disangkakan, apakah bisa mungkin berlanjut juga ke pasal-pasal lainnya juga ya, Bang? Anda melihat ada money laundering tadi kan? Ya. Tentu masyarakat menginginkan pasal yang lebih berat dan juga denda yang setimpal kan begitu. Kalau dapat berlapis juga. Bisa jadi seperti itu keinginan dari sosiologis masyarakat. Karena kan menyikapi fenomena hukum kan kita harus melihat juga sosiologis masyarakat selain aspek hukum itu sendiri, Bang. Ya, kepada Pak Miswardi ini kan boleh dikatakan Polresta Bukit Tinggi saat ini tengah melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap penelusuran aliran dana hingga ke tabungan. Ini kan kalau boleh dikatakan kalau untuk menelusur ke sana kan harus ada sinergi antara Polres, pihak kepolisian dan pihak perbankan. Ini kan prosesnya kan cukup panjang dan tidak semudah yang dibayangkan. Dibayangkan publik, kita langsung periksa. Tapi kan pihak perbankan pasti bertanya dulu prosesnya, alurnya dan juga lain sebagainya. Ini apakah dengan proses yang cukup panjang dan menyita waktu dan boleh dikatakan cukup lama itu, ini secara cepat ini apa yang harus idealnya yang dilakukan untuk menelusuri hingga ke sana, Pak Mis? Iya, baik, terima kasih. Jadi memang dalam proses penanganan perkara pidana itu kita tidak bisa secara buru-buru dan gegabah menangani. Kita perlu ketelitian, perlu pendalaman yang serius. Nah, dalam kasus ini kita melihat pertama yang gamblang itu adalah 378. 378, oke. Tentang penggelapan itu gamblang pasalnya. Dan sesuai dengan peristiwanya. Kalau ingin mendalami lebih jauh lagi seperti tadi, ya memang prosesnya seperti itu. Harus kerjasama dengan pihak perbankan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan itu. Tetapi itu prosesnya panjang. Kemudian kita di sini begini ya. Perlu juga kita pahami bahwa kita melihat satu kasus itu tidak dengan emosi ya. Artinya apa? Kita jangan melihat wah kasusnya begini kita ingin hukumannya sesuai dengan perasaan kita sendiri. Tidak seperti itu. Ya kalau tadi misalnya yang bukti kuat itu adalah 378. Kita walaupun sanksinya tadi hanya maksimal 4 tahun. Kemudian dalam peristiwa seperti ini supaya tidak terulang lagi ya seperti kata Bung Rian tadi, ini bisa kita kombinasikan nanti dengan perdatanya. Bisa kita tutup perdatanya supaya nanti yang lain tidak melakukan hal yang sama. Ya kalau tadi toh memang si tersangka ini sudah bersedia untuk mengganti rugi sesuai yang dia kerugian itu ya syukur ya. Tapi kalau tidak, saya berpendapat
sebaiknya memang kita harus lakukan gugatan perdata. Walaupun tadi kata Bung Rian tadi pembuktiannya susah. Walaupun Benar. uang prestasinya sudah terbukti. Wan prestasi terbukti, tapi memang bukti-bukti tertulis tidak ada. Tetapi publik ini kan sudah tahu. Itu artinya sesuatu yang sudah diketahui publik ini bahwa telah terjadi wan prestasi, dan kemudian buktinya si Aldi ini, si tersangka ini sudah terbukti pidananya. Saya pikir tidak terlalu sulit membuktikan perdatanya nanti. Tujuan kita apa? Bukan semata-mata ingin mengembalikan uang ini, tetapi adalah sebagai pembelajaran publik bahwa ketika ini dilakukan, ini loh risikonya nanti. Dengan harta-harta yang ada nanti habis. Artinya apa? Keluarga juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Artinya apa? Kalau nanti diperdata, ya kita sita rumahnya atau apa segala macam, itu kan berkaitan dengan keluarga. Artinya apa? Bahwa shock terapi, sosial terapi itu juga perlu. Sehingga nanti dengan seperti itu, ya kalau bahasa korupsi itu kan dimiskinkan ya. Ini ya mungkin dia tidaklah sampai dimiskinkan ya. Tetapi ada wujud sanksinya, dia harus mengembalikan, tidak seenaknya saja gitu. Sehingga nanti yang lainnya juga mikir 7 kali untuk melakukan hal yang sama gitu. Di samping tadi juga saya katakan panitia korban juga harus berwaspada secara hukum. Ya jangan terlalu percaya begitu saja seperti yang terjadi selama ini. Maka saya katakan ini pembelajaran positif bagi masyarakat, khususnya panitia korban. Ya, kepada Bung Rian, ini kan kita tidak hanya menyudutkan inisial AD saja, tapi pasti adanya penyelenggara kurban. Kita tidak menuduh, tapi ada mengarah ke situ kecurigaan kepada penyelenggara kurban sehingga kepada pelaku. Jadi adanya istilahnya kolaborasi hal-hal yang negatif atau mungkin terjadi wan prestasi ini. Ini kan masing-masing dari penyidik sendiri kan berbeda-beda pengalaman atau mungkin penelusuran dari penyidikan dan penyelidikan. Ini pastinya nanti untuk membuktikan secara real kan juga kita perlu menghadirkan saksi ahli yang paham tentang ini. Ini apalagi ini dana umat. Ini apakah ini perlu dihadirkan nantinya ke dalam persidangan ketika setelah memasuki tahap P21 atau bagaimana Anda melihat dari itu? Kalau PPKI? Proses penyidikan terkait saksi ahli atau apa itu biasanya dilakukan sebelum P21. Itu sudah ada hak prerogatif penyidik memilih ada saksi ahlinya siapa begitu kan, ataupun saksi dari masyarakat siapa, saksi dari korban siapa begitu. Tapi yang lebih penting itu adalah yang dikatakan oleh Bapak Dr. Miswardi tadi. Kita harus melihat antara buyer dan seller. Itu harus melihat kepada siapa kita akan bekerja sama. Dan tidak berjalan sendiri. Bagaimana track recordnya gitu. Bagaimana rekam jejaknya. Dan juga yang paling penting untuk dicatat adalah kita harus merancang sebuah perjanjian tadi, Bang. Nah, selain merancang sebuah perjanjian tadi, ketika terjadi persoalan hukum, dalam perjanjian itu kan dituliskan apakah akan diselesaikan secara musyawarah, ada jaminan tadi Bapak Dr. Miswardi bilang bisa sertifikat rumah dan lain-lain kan. Itu kan upaya preventif, itu yang paling penting diperlihatkan kepada masyarakat begitu. Ya, kepada Pak Mis, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Rian tadi, silakan. Iya. Jadi memang selama ini dalam hal seperti itu masyarakat kan hanya dasar kepercayaan saja kepada pengadaan itu. Ke depan tentu tidak bisa lagi seperti itu. Ya tidak lagi bisa seperti itu. Kita perlu antisipasi preventif tadi ya dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Ya kapan perlu tadi dengan ada jaminan sehingga panitia pun juga bisa mempertanggungjawabkan itu kepada masyarakat peserta korban. Kalau hari ini ya satu sisi masyarakat juga tidak bisa menyalahkan begitu saja kepada panitia ya kita berprasangka baik kepada panitia pastilah selama ini percaya saja karena memang tradisi seperti itu sudah berjalan dari dulunya. Dan sesuatu yang sebelum ini sesuatu yang agak aneh
ketika panitia korban dengan pengadaan sapi itu membuat perjanjian tertulis, memang dianggap sesuatu yang aneh, mengada-ada. Tapi itu harus. Itu masa lalu. Tapi ke depan ini harus. Ya. Ini harus ada. Apakah ini Anda melihat bagian dari kecolongan dari penyelenggara kurban atau bagaimana, Pak Mis? Kita tidak juga mengatakan ini sebuah kecolongan ya. Tapi ini ya karena panitia yang saya katakan tadi, tradisinya seperti itu ya. Jadi sudah tradisi seperti itu, dan alhamdulillah selama ini kan tidak pernah ada kejadian. Tetapi hari ini naas yang sekali ini ada kejadian. Maka saya katakan tadi, kita ambil positifnya bahwa dengan peristiwa ini merubah cara berpikir kita tentang pelaksanaan atau pengadaan sapi korban ini. Yang selama ini kita cukup dengan kepercayaan, tapi setelah ini barang kita berpikir bahwa kita perlu ada tindakan preventif dalam bentuk tadi perjanjian atau kontrak. Ya, baik Pak Miswardi dan juga Bung Rian, mari kita nantinya melanjutkan dari perbincangan ngopi Steng pada pagi hari ini. Berikut kita putarkan lagu berikut ini. Memang aku mengaku salah berbuat itu, tak pikir panjang akibatnya mengecewakanmu. Tapi bukan itu caranya perlakukan aku. Tiada kesempatan untuk bicara, kau tinggal aku bisa tak tentu. Semua ku lakukan demi cinta, saling berbeda itu wajar saja. Ku anggap kita tak sama dewasa, mampu bicara dengan logika.
Ada nggak sih perguruan tinggi negeri dengan waktu yang fleksibel? Jadi biar aku bisa kuliah sambil kerja. Anakku pengen kuliah untuk jenjang karir ke depan. Ada dong, universitas terbuka jawabannya. Selain perguruan tinggi negeri, UT juga merupakan pelopor cyber university di Indonesia. Terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh, menjangkau semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan biaya terjangkau dan juga fleksibel kuliahnya. Iya, terus. Menerapkan model perkuliahan yang dapat kamu pilih sendiri nih, yaitu online, tatap muka, maupun blended, atau gabungan keduanya. Nah, ada 4 fakultas loh, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Terus juga lebih dari 35 program studi, jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan pastinya terakreditasi A dan B. Bahkan mereka yang belum linear dengan bidang pekerjaannya bisa ambil second degree di universitas terbuka. Hanya 3 semester loh, mantap kan? Yang bener. Iya dong. Nah, saat ini universitas terbuka ada penerimaan mahasiswa baru nih. Pendaftaran dibuka sampai 7 Februari 2023. Catat ya. Terakhir 7 Februari 2023. Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website www.admisi-sia.ut.ac.id. Oke. Terus ada info lebih lanjut nggak sih? Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi website Universitas Terbuka Padang di www.padang.ut.ac.id atau bisa juga hubungi melalui nomor telepon 081166011414 atau WA 081215133666. Cek juga dong IG-nya @ut_padang atau bisa langsung datang juga ke alamat Universitas Terbuka di Jalan Bypass kilometer 13 Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Widih, lengkap banget infonya. Lengkap kan? Ih, gak diraguin lagi deh. Kalau gitu, aku daftar sekarang. Universitas Terbuka, kuliah oke, sesuai gayamu, karir oke. Ya baik, pendengar dimanapun berada, masih di perbincangan pagi pada pagi hari ini di Ngopi Steng, dan di ujung telepon telah tersambung dengan Ibu Kapolsek Kota Bukit Tinggi, Ibu Komisaris Polisi Hajah Rita Suryati SH. Ya baik, selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya Bu Kapolsek. Ini dikit dulu ya. Siap. Dikit dulu. Aku bukan Kapolsek sekarang lagi, tapi sudah jadi kabak sekarang. Baik, kabak logistik Ibu. Oh, Kabalok. Oke, ya. Siap. Ya Bu Kabalok, Bu Rita Suryati. Di sini juga di studio ada juga Pak Miswardi, Dr. Miswardi selaku pakar hukum pidana di UIN Syekh Jamil Jambi Bukit Tinggi, dan juga Pak Rian Permana Putra selaku Ketua PPKI. Ya Bu, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini tentang tipu-tipu sapi kurban. Ini dari pihak Polresta Bukit Tinggi sendiri yang berhasil mengungkap ini. Sejauh ini sampai mana proses penyelidikan kita Bu pasca ditangkapnya Bu? Ya, ini pasca penangkapan terhadap Aldi tentu dilaksanakan oleh fungsi Reskrim Polresta Bukit Tinggi. Jadi ini tentu berujung daripada sikap tingkah laku yang dilakukan oleh Aldi yang terjadi pada bulan Juli pada saat itu mau Lebaran Haji. Nah, ini di tempat kita waktu saat itu saya menjabat Kapolsek ada 3 LP yang mereka yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan sapi yang mereka janjikan untuk didatangkan pada saat hari Lebaran untuk dilaksanakan pemotongan oleh masyarakat, namun itu tidak datang, dan mereka coba menghubungi dan mengontak si namanya Ade, tapi Ade tidak bisa pernah dihubungi lagi. Nah, kita coba ketika masyarakat melaporkan kepada kita coba menghubungi melalui pihak keluarga, melalui teman-temannya, melalui HP yang dia miliki, namun itu tidak bisa kita hubungi, sehingga mereka membuat laporan polisi. Demikian. Ya baik, ini mungkin ini kan boleh dikatakan saat ini pihak Polresta Bukit Tinggi tengah menelusuri aliran dana hingga ke rekening ya Bu? Iya betul. Ini bagaimana? Ya sejauh ini bagaimana prosesnya Bu?
informasi yang kita dapatkan daripada rekan-rekan yang menangani bahwa menurut keterangan dari yang bersangkutan itu masih didalami oleh pihak unit reskrim. Tapi sejauh ini yang disampaikan uangnya memang tidak ada lagi. Uangnya menurut informasi yang secara dia sampaikan bahwa uang itu dia gunakan untuk membayar utang-utangnya juga dan kemudian untuk kebutuhan hidupnya selama dalam pelarian atau persembunyiannya. Demikian kira-kira. Ya, ya baik Ibu Kompol Hajah Rita Suryati SH selaku Kabaklok Polresta Bukit Tinggi telah berbagi informasi di pagi hari ini. Selamat pagi, sukses selalu Bu. Salam sehat. Iya, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bung Rian. Ya, siap. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan kami ya Tentang Ibu dari yang paling Polresta mencolok, tadi. yang paling mencolok adalah aksi terbaru dari Polres Bukit Tinggi yang mencek sampai ke rekening, bahkan fakta terbaru memindahkan tadi gitu. Ada upaya memindahkan uang gitu kan. Dan salah satu unsur dari itu bisa dikaji oleh penyidik dan mungkin itu bisa jadi suara dari masyarakat terhadap fenomena hukum tersebut. Bisa dicoba untuk menggunakan unsur-unsur dari pasal 3 Undang-Undang money laundering tadi gitu. Dan delik hukumnya mungkin pasti mengarah ke situ nanti ditambahkan sanksi hukumnya. Tentu masyarakat berharap seperti itu. Tapi bagaimana perkataan dari Bapak Dr. Miswardi, kita tidak bisa menurutkan emosional kita. Kita harus bersabar menunggu penyidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Masyarakat bisa melakukan penelitian berkala, pembahasan berkala dengan kepolisian dengan meminta SP2HP. Jadi ada 3 LP tadi kan, 3 LP tadi memiliki hak kepada kepolisian untuk meminta meminta SP2HP, surat perkembangan hasil penyelidikan begitu. Dan dari surat perkembangan hasil penyelidikan ini kita akan tahu siapa penyidiknya, pasal yang disangkakan apa, apakah jadi beralih ke pasal apakah bisa dimasukkan pasal undang-undang money launderingnya pasal 3 tersebut gitu. Ya, masyarakat bisa meminta itu secara berkala dan ketika polisi tidak memberikan SP2HP tersebut ada sanksi hukum juga bagi kepolisian begitu. Begitu ke Pak Miswardi. Tanggapan Anda. Baik, jadi kalau memang penyidik juga sudah mengarahkan ke money laundering, itu juga cukup bagus. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini juga perlu ketelitian, ya. Artinya penyidik ketika mengarahkan ke sana, tanggung jawab penyidik adalah mencari bukti-bukti adanya money laundering itu sesuai pasal 3 tadi. Jadi boleh-boleh saja ya. Saya juga sangat setuju kalau memang upaya penyidik mengarahkan juga ke money laundering gitu. Karena memang ya sekali lagi perbuatan peristiwa ini adalah peristiwa yang menjadi sangat menjadi perhatian bagi publik gitu ya. Dan ini perlu keseriusan bagi penyidik. Ya kalau tadi memang ada ditemukan unsur-unsur money laundering ya bagus juga itu untuk diperdalam gitu. Ya, senada apa yang juga disampaikan Pak Miswardi tadi dan juga Ibu Rita tadi, mungkin kedepannya mungkin kepada Bung Rian ini apa yang perlu setidaknya dengan kasus-kasus yang terjadi ini mungkin sebagai follow up-nya kepada para pelaku ini supaya tidak melakukan hal yang sama, dan juga kepada masyarakat supaya lebih bijak lagi dalam melakukan pembelian yang kurban ini. Mungkin sebagai penutup kita sebelum mengakhiri ngopi steng pada pagi hari ini, silakan Bung Rian. Ini terkait dengan kopi juga saya teringat waktu itu saya pernah dimintain saran hukum oleh Kopigo ya. Kopigo dengan aset hampir lebih dari 300 juta. Waktu itu sama dengan saran dari Dr. Miswardi, saya menyarankan agar dibikin perjanjian yang resmi begitu. Karena ini sudah uang yang lebih dari 100 juta. Waktu itu kami menyarankan ke notaris begitu. Agar lebih agar lebih jelas, kop suratnya lebih berharga, dan ketika notaris itu dijadikan pembuktian, pembuktiannya pun lebih tinggi untuk meyakinkan hakim. Meskipun ketika kita cek lagi PPKI Bukit Tinggi melakukan pengkajian, itu ternyata WA pun sekarang sudah bisa menjadi alat bukti. Tapi meskipun seperti itu, kita tidak boleh gegabah tadi. Kita harus teliti, cek track recordnya, bikin surat perjanjiannya.
ketika terjadi pidana bagaimana, ketika terjadi force majeure-nya bagaimana, begitu kan. Ya, lalu yang paling penting itu cek track record-nya, teliti. Lalu selain menteliti adalah bagaimana meminimalisir penipuan dan penggelapan tadi. Dan apakah perlu ada jaminan, dan yang paling penting adalah yang paling lakukan upaya hukum. Ini sudah bagus yang dilakukan masyarakat, tidak hanya sanksi sosial. Karena banyak di kajian-kajian akademik, para korban-korban ini tidak mau melapor, takut, hanya mengutamakan sanksi sosial, sehingga efek jerahnya tidak tercapai. Bahkan mungkin kita juga bisa menempuh upaya perdata tadi, Bang, untuk pengembalian uang. Namun yang perlu kita lakukan secara persuasif dalam kasus ini menjelang P21 adalah bagaimana upaya AD untuk mengembalikan uang sesuai dengan konpres tadi. Itu perlu pertajam oleh media. Bagaimana ini untuk pengembalian uang ini, apakah setelah P21, setelah dilakukan vonis atau sebelum? Itu yang perlu dikejar oleh korban dan media, begitu, Bang. Dan ini pastinya nantinya akan dicari jalan yang terbaik pastinya. Siap, Bang. Ya baik, Bung Dr. Kandidat Rian Permana Putra SHMA selaku Ketua PPKHI Bukit Tinggi, dan juga Bapak Dr. Miswardi SHMH PhD selaku pakar hukum ilmu pidana UIN CM Jamil Jambe Bukit Tinggi, dan juga tadi di ujung telepon Ibu Kompol Hajah Rita Suryati SH selaku Kabaklok Polresta Bukit Tinggi telah berbagi informasi di Ngopi Steng di pagi ini. Terima kasih Bapak-bapak telah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, mendengar demikianlah perbincangan kita pada pagi hari ini di Ngopi Steng. Saya Juni Marpeta undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sukses selalu, salam sehat. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi melalui FM 94,8 MHz ya. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita bersama dalam informasi aktual dan hiburan.